Warga desa Tambon Sesawang, Surin, Thailand dilanda peristiwa horor yang mencekam. Hantu janda disebut telah merenggut 10 nyawa pria sehat sejak bulan lalu. Atas kejadian itu, di depan rumah-rumah warga penuh dengan baju merah yang menggantung. Mereka mengharapkan keajaiban dari pakaian merah yang digantung itu mengusir kutukan roh halus. Bahwa dari 10 pria sehat yang tewas misterius itu, beberapa di antaranya meninggal saat sedang tidur. Lainnya tiba-tiba jatuh dan kehilangan nyawa saat berjalan. Berbeda dengan anggapan warga, para dokter menyimpulkan bahwa semua korban tersebut meninggal karena masalah pernafasan. Namun, warga desa yang ketakutan lantas memanggil perantara arwah. Kepada penduduk desa, dukun itu berkata, hantu janda atau Pimemai dalam bahasa Thailand atau oleh penduduk lokal disebut Thailai, sindrom kematian mendadak sebagai biang keladi. Dukun tua Renta bilang untuk mengusir roh jahat tersebut, perantara itu menyuruh warga menggantungkan baju berwarna merah di luar rumah. Di depan rumah itu, seorang ibu sedang menggendong anak laki-laki tunggalnya. Wajahnya penuh kekhawatiran sambil melihat ke arah jalan raya yang ramai dengan orang-orang yang sedang berbicara erat-erat. Di tengah hamparan desa yang kini semakin sunyi karena kabar yang menyebar, terlihat sebuah rumah dengan taman kecil yang dihiasi oleh baju merah yang menggantung di pagar kayu. Sekelompok warga dari desa tetangga Compea dan Setung sedang berkumpul. Beberapa membawa baju merah baru yang akan mereka gantung di rumah masing-masing. Di tengah kelompok itu, seorang lelaki tua sedang menunjukkan peta tanah yang menggambarkan wilayah desa mana saja yang sudah terdampak rumor hantu janda atau Pimemai. Terlihat sebuah papan tulis sederhana dengan tulisan dalam bahasa Thailand yang menyampaikan peringatan khusus. Keluarga dengan anak tunggal laki-laki harus lebih berhati-hati. Udara di sekitar terasa tegang, namun di antara kekhawatiran itu juga terlihat rasa persatuan antar warga yang saling mengingatkan satu sama lain. Alasan menggantungkan kaos merah tak menunjukkan pandangan politik, tapi karena aku mengkhawatirkan keselamatan keponakan saya. Jujur aku tak terlalu percaya dengan cerita itu. Tapi apa salahnya jaga-jaga, kata seorang warga desa yang berusia 61 tahun. Misteri tewasnya pria-pria bugar itu juga menuai tanggapan dari desa lain. Seorang pria berusia 42 tahun mengatakan, pria-pria yang tewas tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit, mereka sehat dan bugar. Bahkan salah satu korban adalah teman dekat saya, lanjut pria berusia 42 tahun itu, sambil menggelengkan kepala dengan ekspresi khawatir. Kita sering bermain sepak bola bersama hanya seminggu sebelum dia meninggal mendadak saat sedang membersihkan kebunnya. Tubuhnya tidak ada bekas luka atau sesuatu pun, seolah-olah dia hanya tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Di pinggir jalan desa, sekelompok pemuda sedang berdiskusi hangat. Beberapa di antaranya merasa tidak percaya dengan cerita hantu janda, namun sebagian lainnya sudah mulai merencanakan untuk menggantungkan baju merah di rumah masing-masing setelah mendengar kabar dari kerabat di desa Tambon Sesawang. Sementara itu, tim medis dari rumah sakit daerah telah kembali ke desa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan edukasi kepada warga tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan masalah pernapasan mendadak. Mereka juga mengambil sampel udara dan memeriksa kondisi lingkungan sekitar rumah-rumah korban, mencoba mencari bukti ilmiah yang bisa menjelaskan kejadian tersebut. Dukun tua yang sebelumnya memberikan saran tentang baju merah juga muncul kembali. Kali ini ia tidak hanya berbicara tentang roh jahat, tetapi juga mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saling membantu satu sama lain, baik itu karena hal yang tak terlihat atau sebab lain. Katanya dengan nada lembut, persatuan kita adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi segala tantangan. Rumor terus menyebar hingga ke kota besar di sekitar Surin, menarik perhatian media lokal yang mulai meliput kejadian tersebut. Beberapa wartawan datang ke desa untuk mendengar cerita langsung dari warga dan berbicara dengan para dokter, berusaha menyajikan dua sisi pandangan dalam peliputannya. Beberapa minggu setelah wartawan datang meliput, hasil pemeriksaan ilmiah dari tim medis akhirnya keluar. Mereka menemukan bahwa sejumlah besar jamur beracun tumbuh di bawah rumputan lebat di sekitar kebun dan pekarangan beberapa rumah korban. Jamur tersebut melepaskan spora yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan parah dan bahkan kematian pada orang yang terpapar dalam jangka panjang, terutama saat aktivitas fisik yang membuat mereka menghirup lebih banyak udara.
Kabar ini segera disebarkan oleh tim medis dan media lokal. Bersama-sama, pemerintah daerah, warga desa, dan sukarelawan bekerja untuk membersihkan area yang terinfeksi jamur, menanam tanaman yang bisa membantu menyerap racun udara, dan memberikan pendidikan tentang cara mendeteksi serta mencegah pertumbuhan jamur berbahaya di sekitar rumah. Dukun tua kembali berkumpul dengan warga. Kali ini ia berdampingan dengan salah satu dokter dari tim medis. Cerita tentang Pimemai telah menjadi cara kita untuk memahami hal yang tidak diketahui, ucapnya sambil menepuk bahu dokter muda itu. Namun kini kita tahu bahwa dengan ilmu pengetahuan dan kerjasama kita bisa melindungi desa kita dengan lebih baik. Baju merah yang masih menggantung di rumah bisa jadi simbol persatuan kita, bukan hanya sebagai perlindungan dari hal tak terlihat. Warga desa mulai melihat perubahan. Mereka tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan bersama, tetapi juga membentuk kelompok gotong royong untuk merawat kebun bersama dan saling mengawasi kesehatan satu sama lain. Keluarga dengan anak tunggal laki-laki yang dulunya merasa cemas kini merasa lebih tenang, karena mereka tahu ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menjaga keselamatan keluarga. Rumor tentang hantu janda perlahan mereda, digantikan oleh cerita tentang bagaimana masyarakat bisa bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Desa Tambon Sesawang bahkan menjadi contoh bagi desa-desa sekitar tentang pentingnya sinergi antara kepercayaan lokal dan ilmu pengetahuan modern. Baju merah masih bisa terlihat menggantung di beberapa rumah, bukan lagi sebagai tanda ketakutan, melainkan sebagai lambang kebersamaan dan harapan yang kuat. Hari-hari di desa kembali tenang dan harmonis. Anak-anak bermain bebas di jalan desa. Orang dewasa bekerja dengan semangat, dan suasana persaudaraan yang erat mengikat setiap anggota masyarakat. Gangguan gap yang pernah membuat desa tertekan kini hanya menjadi bagian dari cerita masa lalu yang mengajarkan pentingnya kerjasama dan rasa ingin tahu yang sehat. Beberapa bulan setelah masalah jamur beracun terselesaikan, Desa Tambon Sesawang menyelenggarakan acara perayaan tahunan yang juga menjadi ajang berbagi pengalaman dengan desa-desa tetangga. Pada acara itu, kepala desa berdiri di atas panggung bersama dokter yang pernah menangani kasus tersebut dan dukun tua desa. Kita semua pernah percaya bahwa cerita tentang Pimemai hantu janda mengenakan baju merah adalah penyebab kematian mendadak yang menimpa beberapa warga kita, ucap kepala desa dengan suara yang jelas terdengar oleh semua hadirin. Namun hari ini, kita bisa dengan pasti mengatakan bahwa cerita tersebut hanyalah sebuah legenda yang tumbuh karena kita tidak mengetahui penyebab sebenarnya dari kejadian itu. Dokter muda kemudian menjelaskan kembali secara rinci tentang jenis jamur beracun yang ditemukan, bagaimana spora tersebut berpengaruh pada sistem pernapasan manusia, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan desa bebas dari bahaya serupa. Legenda bisa menjadi cara bagi masyarakat untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dipahami pada masa lalu. Tambahnya, namun dengan ilmu pengetahuan dan kerjasama, kita bisa menemukan jawaban yang sebenarnya dan melindungi diri kita dengan lebih baik. Dukun tua juga naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Cerita tentang Pimemai telah ada di desa ini selama beberapa generasi, katanya dengan nada penuh penghormatan. Ia pernah menjadi cara kita untuk mengingatkan satu sama lain agar tetap waspada. Namun kini kita tahu, penyebab kematian bukanlah kekuatan gaib, melainkan faktor lingkungan yang bisa kita kendalikan. Kita bisa menyimpan cerita itu sebagai bagian dari warisan budaya kita, tapi tidak lagi sebagai sesuatu yang harus kita takuti. Pada akhir acara, warga desa bersama-sama merayakan dengan tarian tradisional dan makanan khas desa. Beberapa baju merah masih terlihat menggantung di pagar rumah-rumah, namun kini setiap kali ada anak-anak yang menanyakannya, orang dewasa akan menjelaskannya sebagai simbol persatuan dan bagaimana masyarakat bisa mengatasi kesalahpahaman bersama. Legenda tentang hantu janda baju merah akhirnya tetap hidup sebagai cerita rakyat yang diajarkan kepada generasi muda, namun dengan penjelasan bahwa ia bukanlah penyebab dari peristiwa tragis yang pernah terjadi. Desa Tambon Sesawang terus berkembang menjadi tempat yang harmonis, di mana kepercayaan lokal dan ilmu pengetahuan modern berjalan berdampingan untuk kesejahteraan semua warga.